Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Fatih Abdul Aziz, calon guru penggerak angkatan 11, akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka yang sudah saya lakukan adalah yang pertama tentang berpihak pada murid. Saya akan membuat sebuah program yang bernama HVS atau Home Visit dan Sharing Time, di mana proses HVS ini tujuannya adalah mencari kodrat alam dari murid dan wali murid, sehingga kita tahu secara sudut pandang berbagai pihak yang mengenal murid lebih tahu dan lebih dalam menentukan ciri khas atau karakter kodrat alam setiap anak, sehingga kita bisa mengembangkannya lebih dalam dan lebih tepat. Untuk proses pelaksanaannya, yaitu 3 bulan awal dalam setiap semester, supaya dalam prosesnya nanti benar-benar terfasilitasi dengan maksimal. Yang kedua, juga berpihak pada murid, yaitu ada program ABM atau analisis bakat minat yang juga dilakukan setiap semester di awal, di mana program ini tentang mencari atau memberikan gambaran kepada murid terkait bakat dan minat yang sesuai karakter murid. Jadi anak-anak itu membuat sebuah isian di mana nanti akan dianalisis oleh sebuah website, dan ketika sudah diisi akan ditunjukkan ternyata kamu adalah seorang pelukis handal seperti ini dengan karakter 1, 2, 3, 4, sehingga dengan adanya contoh atau gambaran di masa depan, anak-anak sehingga bisa memikirkan bahwa oh ternyata saya lebih condong seperti ini, sehingga nanti bisa kita arahkan lebih tajam lagi. Kemudian yang ketiga adanya diferensiasi variatif, di mana diferensiasi ini sudah terlaksana di setiap mapel dan setiap hari terkait proses pembelajaran, baik diferensiasi konten, proses, produk, menggunakan media digitalisasi baik online ataupun offline. Berikutnya tentang nilai mandiri, di mana ada program yang memang benar-benar terkait dengan kebijaksanaan kemandirian anak-anak. Yang pertama tentang program Ultimate Amal Yaumi, di mana benar-benar pengawalan ibadah setiap anak dan setiap hari dikawal plus dituntaskan sesuai dengan target yang sudah diberikan. Ini dilakukan setiap hari, baik ibadah wajib maupun sunnah. Kalau laki-laki berjamaah, kalau perempuan harus tepat waktu. Jadi biasanya kita amal yaumi, kita tambahkan ultimate amal yaumi supaya memang benar-benar menjadi pengawalan ibadah yang sangat-sangat istiqomah dan luar biasa. Mandiri berikutnya ada program SAE atau Saturday Sunday Project, di mana kegiatan ini dilakukan setiap akhir pekan dan wajib bersama salah satu anggota keluarga. Bisa dengan ibu, bisa dengan ayah, bisa dengan kakak, nenek, kakek, saudara, yang penting anggota keluarga, di mana ini menjawab tentang permasalahan yang saat ini terjadi di sekolah, adanya fatherless atau motherless, sosok ayah atau sosok ibu yang mendampingi ananda atau anak-anak dalam berkegiatan, sehingga we time ini atau komunikasi dengan orang tua agak kurang. Alasannya adalah kebanyakan orang tua bekerja di waktu libur dan sebagainya. Makanya ini kegiatan pada saat sudah menjadi guru Honda harus sangat-sangat terlaksana dan menghubungkan orang tua dan anak secara private. Dan ini tadi sudah dilaksanakan
setiap akhir pekan dan setiap hari Sabtu dan Ahad. Berikutnya yang mandiri adalah program pusaka, yaitu pengurus satu kelas, di mana semua anak harus menjadi pengurus kelas, baik yang inti maupun yang pendukung. Nah, pengurus ini akan berganti setiap bulannya dan tidak boleh sama amanahnya, sehingga kredibilitas dalam menggunakan amanah pengurus kelas ini memang tidak 100% harus yang pinter atau yang ahli dalam memimpin, tidak, tapi ketika dia punya kemauan dan kita beri kesempatan, maka kita berikan. Jadi tidak mengenal adanya aku tidak mau mengurus, tidak boleh. Semuanya harus mengurus, melatih kemandirian serta bertanggung jawab pada diri sendiri dan kelas, sehingga nanti rolling bergantian dan terus akan seperti itu sampai 1 tahun minimal dalam satu jenjang. Kemudian ada nilai reflektif, di mana anak-anak kita latih untuk membiasakan diri sering merefleksikan diri setiap selesai pembelajaran. Yang pertama programnya adalah refleksi pribadi, di mana anak-anak melaksanakan refleksi secara mandiri setiap hari dan setiap proses pembelajaran, menilai dirinya sendiri. Yang kedua juga tetap membiasakan merefleksi diri di setiap pembelajaran di setiap harinya. Dan program kedua adalah diferensiasi refleksi, di mana setiap anak wajib merefleksikan diri dalam bentuk apapun yang mereka inginkan. Yang penting mereka harus merefleksikan diri setiap belajar. Kemudian tutor sebaya, di mana refleksinya berkolaborasi ya, bersama-sama dengan teman satu kelas atau orang lain atau orang tua atau bahkan guru, yang dimana memang tutor sebaya ini kita fokuskan ke teman-teman, ke sepantaran atau sebaya seusia. Namun kalau memang sesuai dengan kondisi anaknya, jika memang cocoknya dengan orang tua atau guru, monggo, tapi kita tetap utamakan dengan sebaya. Kenapa? Karena dengan pemikiran yang sama sesuai dengan usia, harapannya refleksi ini menjadi lebih efektif dan lebih mengena. Dan ini juga dilaksanakan setiap hari dan setelah belajar atau setiap belajar. Nilai kolaboratif, di mana kita memfokuskan program bernama LSEC, Life Skill Education Camp, melakukan sebuah kemah, namun konsepnya adalah backpacker. Jadi mereka berangkat dari rumah langsung menuju ke lokasi, naik transportasi umum, baik dalam kota maupun luar kota, jalan, membawa barang bawaan, bersama kelompok, bersama-sama mengasah keterampilan hidup terkait jasmani dan rohaninya. Dan ini dilaksanakan, gambarannya adalah setiap awal semester setelah orientasi, sekaligus memperkuat hubungan pribadi setiap teman. Berikutnya ada II atau double E, International Internship, di mana kolaborasi ini berkaitan dengan sekolah luar negeri atau belajar bersama orang asing dan belajar beradaptasi dengan orang baru. Dan ini akan dilaksanakan setiap tahun dan akhir semester. Ini menjadi ketersambungan dari program sebelumnya, yang dimana tidak sebelumnya itu berhubungan dengan orang di luar kota, dan sekarang adalah orang yang di luar negeri. Yang terakhir kolaboratif, yaitu traditional master chef, di mana anak-anak dituntut harus berkolaborasi dalam membuat masakan dan menjualnya. Kemudian kita tambahkan unsur tradisional, yaitu mereka membuat makanan tradisional. Ini akan dilaksanakan setiap tahun dan akhir semester, dan memang ini mengasah anak-anak berkolaborasi dalam mencari income yang sama atau secara bersama-sama membesarkan usahanya. Yang terakhir, nilai inovatif, di mana ada program Creativity Project atau JP, yaitu membuat karya dari daur ulang sampah apapun, sehingga anak-anak dituntut untuk benar-benar berinovasi dengan barang-barang yang dianggap sampah
yang ada di sekitar mereka. Dan ini pelaksanaannya juga setiap tahun akhir semester. Ada karya ilmiah remaja atau KIR, mirip membuat karya, namun target utamanya adalah bermanfaat bagi warga. Jadi bisa daur ulang ataupun yang baru. Yang penting menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, tidak hanya membuat, tapi juga harus memberikan solusi yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh warga. Juga dilaksanakan setiap tahun dan akhir semester. Dan terakhir ada Comdev, Community Development, di mana anak-anak akan melakukan pengabdian masyarakat berupa bentuk acara sosial. Setiap tim nanti dituntut untuk membuat acara yang berhubungan dengan masyarakat, misalnya gotong royong bersama warga, lomba, bakti sosial, bersih-bersih masjid, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masyarakat di sekitar. Dan pelaksanaannya juga setiap tahun akhir semester, sehingga akhir semester dalam setiap tahun itu rentetan program yang berkaitan dengan inovatif sangat dimaksimalkan sebelum mereka beranjak ke kelas atau jenjang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, semoga semua guru lekas bergerak dan menggerakkan dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya cukupkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.